Ketika kita sudah mempunyai domain aktif dan juga memiliki landing page khusus untuk crowdfunding, ya kita sebenarnya sudah bisa menjalankan digital fundraising langsung ya. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah homepage-nya. Dimana di sini homepage-nya masih default bawaan WordPress. Jadi di sini saya akan jelaskan gimana cara mengubah tampilan awal WordPress ini supaya jauh lebih menarik dan layak untuk dipublikasi sebagai platform crowdfunding. Di sini kita bikinnya website crowdfunding yang mungkin mirip-mirip seperti Kitabisa dan juga yang lainnya. Ada beberapa kebutuhan yang harus disiapkan tentunya seperti plugin dan juga template-nya. Di sini kita akan pakai Elementor. Saya jelaskan di sini kebutuhannya cuma Elementor, template dan juga aset. Elementor itu plugin untuk kita ngedit websitenya supaya drag and drop gitu. Template ini biar kita bikin tampilan website, desain website tidak dari awal atau dari nol, dari blank kayak tadi. Terus aset untuk kebutuhan pelengkap saja seperti gambar, slider, video atau copywriting yang sekiranya dibutuhkan untuk website, termasuk alamat dan juga info kontak. Langsung saja kita praktek. Pertama langsung masuk ke dashboard websitenya. Di sini Anda tinggal ikuti saja seperti apa yang saya jelaskan di sini. Kalau misalkan dirasa kecepatan nanti videonya bisa diperlambat gitu. Putar aja di kecepatan 0,75 atau 0,5. Pertama kita masuk ke halaman plugin dulu, klik add new plugin. Kita cari Elementor Builder. Ketik saja di bagian search plugin ini Elementor. Nanti akan muncul plugin Elementor Website Builder. Ini diklik install saja. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Pluginnya sudah terinstall, tinggal diklik aktivasi saja. Ketika pertama kali nginstal Elementor, maka akan diarahkan ke halaman setup wizard. Di sini kita punya dua opsi, bisa di skip semuanya saja atau balik lagi ke halaman admin. Tapi supaya cepat kita skip saja step ini, langsung masuk ke halaman adminnya. Tinggal dihapus saja di sini pantibai.id/wpadmin supaya balik lagi ke halaman adminnya. Masuk ke halaman appearance, kemudian tambahkan tema yang baru. Nah, di sini diklik, kita cari template yang ringan dan juga support Elementor. Bisa menggunakan Astra, GeneratePress atau yang lainnya. Tapi di sini kita pakai Hello Elementor. Ya, supaya kompatibel dengan Elementor karena kita pakai Elementor Builder. Anda juga bisa pakai Hello Elementor atau yang lainnya. Terserah ya. Untuk template ini nggak ada opsinya. Silahkan pilih sesuai selera masing-masing. Asal jangan pilih template yang berat saja. Nah, di sini sudah aktif Hello Elementornya. Selanjutnya kita akan download templatenya supaya website kita sama seperti di contoh, yaitu pantibai.com. Nah, ini kita akan bikin website yang seperti ini. Templatenya sudah disediakan di member area. Tinggal masuk saja ke sini, kemudian dibeli donasi aja plus bonus. Di-download templatenya di exercise files. Nah, ini donor mobile template di-download. Kalau misalkan sudah di-download, kita upload ke websitenya. Gimana cara uploadnya? Simak caranya. Pertama kita masuk dulu ke halaman admin, kemudian kita masuk ke page. Di sini tinggal tambahkan halaman baru, diklik add new page. Judulnya dikasih saja homepage misalkan. Di bagian halaman sini pilih page. Di bagian template, ini default template diubah ke Elementor Canvas. Setelah itu klik publish. Ya, kita bisa langsung edit with Elementor. Tinggal diklik edit with Elementor. Kemudian buka ini donor mobile template yang tadi di-download. Diklik kanan, kemudian diekstrak. Nanti akan ada file donor mobile template .json. Nah, ini JSON filenya. Kita akan import JSON filenya supaya kita bisa buat homepage-nya langsung jadi gitu. Di halaman Elementor ini ada ikon yang seperti file ini, yang di tengah, klik. Kemudian di bagian sini ada menu untuk upload. Import template, keterangannya diklik juga. Kemudian filenya dipilih atau di drag ke sini. Kita masukkan saja filenya yang ini, donor mobile template. Di sini muncul notifikasi yang menyatakan file itu tidak aman, tapi di sini kita checklist saja karena ini filenya sudah aman pastinya. Diklik continue, enable and import. Nah, tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti kita tinggal buka saja templatenya dan import. Nah, ini dia, donor mobile templatenya sudah terimport. Kita bisa preview dulu. Nah, seperti ini. Ya, ini masih default ya. Kemudian kita klik insert. Setelah diklik insert, maka templatenya akan terimport, tapi di sini ada beberapa pengaturan untuk mengaktifkan Elementor Pro. Tenang saja, kita klik publish dulu. Kemudian untuk mendapatkan Elementor Pro-nya bisa masuk ke Pro Element sini. Tapi ini disarankan untuk beli Elementor lisensi yang resmi ya. Pro Element ini boleh digunakan kalau misalkan kita rajin update websitenya. Terus ada juga pengelola yang benar-benar paham tentang website. Soalnya ini bukan plugin resmi dari Elementor Pro. Plugin ini hanya membuka semua fitur Elementor Pro tanpa harus berbayar. Tapi saya sarankan beli lisensi yang aslinya. Kalau misalkan nggak tahu di mana tempat belinya, tanyakan aja ke admin, nanti diarahkan di mana tempat belinya. Di sini kita balik lagi ke halaman dashboard, ke menu plugin. Tinggal di-upload saja plugin yang tadi di-download, yaitu Pro Elements.
Nah, ini dia, tinggal install. Setelah itu, kalau misalkan sudah nginstal, kita aktivasi, terus balik lagi ke halaman homepage tadi dan refresh. Maka fitur yang kekunci ini nanti bisa digunakan ya. Karena di sini sudah aktif ya Elementor dan Pro Elements-nya. Nah, di homepage. Di sini bisa kebuka. Ya, ini source code. Nah, ini kan masih acak-acakan. Gimana cara rapihkannya? Tinggal simak saja sampai selesai. Di sini kita masuk ke page settings, diklik ini. Nah, di scroll ke bawah, di sini kan ada page layout-nya balik lagi ke default. Ini diklik, kemudian pilih Elementor Canvas. Nah, tampilannya udah berubah. Ini kita bisa ubah logonya. Cari logo yang warna putih karena background-nya ini berwarna ya. Jadi supaya warnanya nggak tabrakan, kita cari logo. Di sini saya ngambil yang Panti Bayi dulu sementara, nanti kita bikin logo yang baru saja. Nah, tinggal masukin saja di upload. Nah, di sini. Nah, ini udah berubah. Warnanya juga nanti bisa dirubah. Untuk slider, di sini ada slider ya, kita ubah juga. Nah, bisa dicari desain yang sesuai, misalkan ini. Select, nah ini udah berubah nih. Nah, ini untuk menu sini bisa ditambahkan search ya, seperti ini. Kita bisa cari search. Tinggal diklik add element, kemudian search. Nah, tinggal ditarik, jadi ngedit-ngeditnya mudah. Tinggal ditarik ke sini, arahkan, tempel. Nah, kemudian di custom. Nah, di sini nih, type to search, ini cari, misalkan cari program. Ini submit button, tinggal diubah jadi enter key. Nah, jadi mirip seperti ini kan. Kemudian supaya bulat seperti ini tinggal ditambah radius. Itu ada di style. Kemudian di sini nih, border radius kita kasih 50. Nah, kan jadi bulat. Sebenarnya udah cukup lah. Ini nanti bisa diedit-edit sendiri, termasuk dari ukurannya juga. Nah, ini supaya ada dulu aja. Nah, ini juga kategori bisa dirubah. Infak, sedekah, wakaf, zakat. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Ya, jadi disesuaikan saja. Program mendesak, kemudian di sini slider. Ini slider kita ubah juga. Ini bisa lebih dari 2 sebenarnya. Kita tambahkan 3, misalkan 1. Kemudian yang ini 2. Nah, kita tinggal klik, copy. Cari lagi slider yang selanjutnya. Nah, sini. Selesai. Kemudian tiap slider ini bisa diarahkan ke program masing-masing ya. Jadi kita tinggal cari saja programnya di sini di campaign. Misalkan ini kesejahteraan anak terancam. Nah, ini linknya diambil, masuk lagi ke halaman tadi. Nah, di item 2, ini di bagian konten kan ada background nih. Nah, di bagian konten ini ada tempat untuk masukkan link. Nah, linknya ditempel di sini. Jadi nanti ketika orang ngelihat slider, diklik slidernya itu mengarah ke program yang kita tempel tadi, yang di sini nih. Nah, ini ketika diklik, maka ngarah ke programnya gitu. Kalau misalkan tidak ditempel link ya tidak bisa diklik seperti ini. Ini kan tidak ditempel link, ini tidak ditempel link, tidak bisa diklik. Tapi kalau misalkan mau diklik, itu nempelnya di sini, di bagian konten. Bagian konten di linknya ditambahkan. Oke, kemudian untuk tombol-tombol sangat mudah sekali untuk ngeditnya. Tinggal diklik bagian icon pensil. Nah, ini linknya tinggal diarahkan saja. Pilih ke halaman program, atau misalkan kalau hubungi admin langsung masuk ke WhatsApp, itu bisa. Kemudian ini untuk doa-doa, ini dieditnya manual ya. Jadi bisa ditambahkan itemnya. Di sini saya menambahkan 3 di template-nya. Tapi nanti tinggal dikopas saja sampai banyak gitu kalau misalkan di sininya mau banyak. Ini berita update, tidak perlu diedit-edit. Kalau misalkan kita nambahkan artikel di website, maka akan nambah update beritanya. Kemudian tentang kami ini bisa dipakai logo atau misalkan icon gitu. Oke, di sini pakai logo saja. Di sini juga logonya bisa diganti pakai logo yang asli. Tadi saya ngambil lagi dari Panti Bayi. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan. Nah, oke, di sini sudah selesai di bagian footer. Nah, ini intinya di sini tinggal diedit-edit saja. Di sini saya nggak ngejelasin langsung dipraktekin. Yang penting tampilan awalnya sudah sesuai template dan nggak jelek-jelek banget. Kita tinggal publish buat nge-save. Kemudian untuk memasukkan programnya bagaimana? Nah, ini kita tinggal buat shortcode-nya di donasi aja. Contohnya program mendesak, kemudian ini program-program yang lainnya ditampilkan di halaman depan websitenya. Seperti di pantibayi.com ini ada beberapa program. Itu gimana cara nambahkannya? Ini masuk dulu ke halaman dashboard. Di bagian shortcode itu diklik. Nah, diklik add new shortcode. Klik sini. Nah, ini disesuaikan dengan kategori programnya. Kalau misalkan mendesak, kita kasih saja mendesak. Ini bisa milih program
atau bisa milih program terakhir yang kita publikasikan. Jadi setiap program yang diterbitkan itu akan masuk ke kategori mendesak. Kita bisa buat listnya mau grid atau misalkan list. Ya kalau misalkan dicontoh di sini kan list, ya udah kita ikutin saja list. Nah, bisa juga slider gitu. Tapi di sini coba list dulu. Campaign kategorinya ini di semua ya. Per slot itu berapa campaign yang akan dimuat pertama kali. Di sini 3 ya. Kemudian load more-nya dikasih 2. Tinggal di add shortcode. Nah, ini kode yang di sini ini disebut dengan shortcode. Tinggal diklik, masuk ke homepage. Nah, di bagian program mendesak di sini, di icon pensil kan ada yang abu-abu nih. Ini shortcode, klik, tinggal diubah saja, dipastekan. Yang tadi dipaste. Nah, baru muncul kan program mendesak. Kemudian di sini mau ditambah lagi misalkan ya slider. Nah, di bawah sini mau ditambah lagi program tapi bentuknya slider. Itu bisa. Masuk lagi ke shortcode, kemudian add new shortcode, kemudian slider. Nah, ini bisa pilih yang ini slider. Ini kategorinya bisa dipilih. Di sini saya sebagai contoh saja, jangan diikutin ya, pilih all aja. 3 slider. Tapi neck load more-nya nggak ada karena slider itu hanya di slide, jadi kita tentukan di awal mau berapa banyak slide-nya. Klik add shortcode, kodenya di copy, masukkan ke sini. Nah, ini tampilan di demo itu pasti seperti ini, tapi ketika dipublikasi itu berubah. Jadi jangan khawatir, jangan panik kalau misalkan tiba-tiba kok rusak nggak sesuai nih. Jangan khawatir, nanti slidernya seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai ya untuk ngedit halaman depannya. Selebihnya nanti tinggal diedit-edit saja. Nah, kemudian untuk warna ini bagaimana? Untuk warna jangan khawatir, ini mudah sekali ngeditnya. Tinggal diarahkan saja ke sini, ke section yang ingin diubah warnanya. Tinggal diklik, kemudian masuk ke style. Nah, di sini ketemu warnanya. Untuk ngubahnya gimana? Diklik saja, terus diarahkan warna mana yang paling cocok. Tapi kalau misalkan kita ingin ikut pakai kode warna yang sesuai sama logo, maka kita tinggal cari berapa kode warna dari logonya. Image, color, picker. Nah, kita tinggal upload saja logo websitenya, supaya kita bisa tahu berapa sih kode warnanya. Nah, sini nih, Panti Bayi. Tek. Nah, sini kode warnanya. Tinggal di copy. Masuk lagi ke homepage. Nah, di sini dipaste. Nah, itu kan berubah warnanya. Nah, semuanya dibegitukan. Yang lain juga sama. Misalkan di scroll ke bawah. Nah, ini diklik di bagian style, ini warnanya dirubah. Nah, begini. Pokoknya ada warna yang beda dari logo, kita bisa ubah semuanya. Scroll ke bawah. Kalau misalkan dirasa sudah sesuai warnanya ya sudah, tinggal klik publish. Habis itu kita bisa lihat hasilnya nih. Seperti ini. Nah, ini kan untuk halaman awalnya. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu banyak, ada waktu luang, tinggal diedit-edit saja. Setelah itu tinggal di close. Terus gimana cara ngubah halaman yang tadi kita edit ada di halaman pertama. Ini kan kalau misalkan kita kunjungi website utamanya, domain utama, masih rusak seperti ini ya. Nah, itu mudah sekali. Tinggal masuk ke halaman setting. Nah, di bagian reading, diklik. Nah, ini dari your latest post atau postingan terakhir, diubah ke static page atau halaman statis. Diklik. Nah, ini homepage-nya pilih yang homepage yang tadi dibuat halamannya. Kemudian klik save change. Kita tinggal lihat lagi. Maka tampilannya sudah berubah. Nah, sampai sini sudah selesai ya untuk edit-edit template halaman depan. Tinggal dirapikan saja. Kemudian kalau misalkan ada template yang baru, nanti kita akan berikan di member area. Sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan silahkan saja ajukan ke admin. Mungkin sekian saja untuk materi kali ini. Selanjutnya kita akan bahas tahap optimasi websitenya. Karena websitenya nanti ditujukan untuk kebutuhan digital fundraising, jadi untuk halaman depan itu tidak begitu difokuskan. Kita fokusnya ke halaman landing page-nya. Ya, copywriting-nya dioptimasi, kemudian yang lainnya juga dioptimasi supaya kita bisa galang dana jauh lebih optimal dari sebelumnya. Selain itu karena kita nyari traffic-nya itu berbayar, misalkan lewat sosial media, yang ditempel pasti halaman landing page-nya, bukan halaman depan. Kalau misalkan ditempel halaman depannya mungkin itu kurang optimal karena calon donaturnya mungkin nanti bingung kalau misalkan belum familiar dengan sistem atau platformnya. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.